Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Tara Ramadina Ilyas, perwakilan dari kelompok 3 RBL Fisika Institut Teknologi Sumatera. Pada kali ini, saya akan menampilkan percobaan mengenai penerapan hukum Bernoulli pada mekanisme parfum. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 3 yang pertama ada Emriskan Faturrahman dengan NIM 122240150. Yang kedua, Muhammad Rafi dengan NIM 122240146. Yang ketiga, Tara Ramadina dengan NIM 122240147. Yang keempat, Joshua Gamaliel dengan NIM 122390102. Yang keempat, M. Jundi Syauki dengan NIM 122240153. Yang kelima, Mufti Maulana dengan NIM 122380138. Apa itu hukum Bernoulli? Bernoulli berhasil menerbitkan sebuah buku berjudul Hidrodinamika pada tahun 1738. Adapun pernyataan hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan, energi kinetik tiap volume, dan energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Artinya, saat aliran fluida meningkat, tekanan fluida tersebut akan turun. Dengan demikian, energi potensial yang dimiliki fluida juga akan turun. Sebaliknya, saat kecepatan aliran fluida turun, tekanan fluida akan naik. Bunyi hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli merupakan hukum yang dijadikan landasan di dalam fluida dinamis. Buat kalian yang belum tahu, fluida dinamis sendiri merupakan jenis fluida yang bergerak dan memiliki dua karakteristik. Satu, fluida yang memiliki tekanan besar akan memiliki kecepatan aliran kecil. Dua, fluida yang memiliki tekanan kecil akan memiliki kecepatan yang besar. Bentuk persamaan Bernoulli. 1. Aliran tak termampatkan. Aliran tak termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan tidak berubahnya massa jenis fluida di sepanjang aliran tersebut. Contoh fluida yang tak termampatkan adalah air, berbagai jenis minyak, dan lain-lain, seperti pada gambar. Bentuk persamaan Bernoulli kedua adalah aliran termampatkan. Aliran termampatkan adalah aliran fluida yang dicirikan dengan berubahnya besaran kerapatan massa atau densitas dari fluida dari sepanjang aliran tersebut. Contohnya, udara, gas, alam, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan aplikasi dari hukum Bernoulli pada berbagai alat kehidupan manusia saat ini, bahkan kita tidak menyadarinya, yaitu pada parfum. Cara kerja parfum. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, contoh sederhana hukum Bernoulli bisa kamu lihat pada parfum, obat nyamuk semprot, dan pestisida. Saat kamu menekan parfum ke bawah, cairan bagian bawah akan bergerak dengan kelajuan rendah. Akibatnya, tekanan pada cairan bagian bawah akan semakin tinggi. Hal itu mampu mendorong cairan untuk bergerak ke atas melalui selang parfum yang berukuran kecil. Saat sampai di atas selang, udara di bagian penghisap akan keluar bersamaan semburan parfum. Untuk memperoleh butiran halus, biasanya dilakukan dengan menggunakan proses pembentukan partikel menggunakan tekanan. Cairan dalam parfum dipompa, sehingga mempunyai tekanan yang tinggi dan mengalir melalui pipa menuju celah yang sempit, sehingga cairan akan pecah menjadi partikel-partikel yang halus. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 2 botol bekas minuman, sedotan, lilin, korek api, gunting, lem, silet, dan lakban. Langkah pertama, panaskan gunting, lalu bolongkan 2 buah tutup botol. Langkah selanjutnya, potonglah botol menggunakan silet, bagian atas dan bagian bawah.
Kemudian gabungkan bagian atas dan bagian bawah botol tersebut. Selanjutnya, guntinglah bagian tengah pipet menggunakan ujung gunting. Lalu gabungkan dua buah pipet sehingga membentuk sebuah saluran. Pastikan di setiap sedotan tidak memiliki celah angin. Oleh karena itu, lakukanlah pengalaman di bagian ujung pipet dan tengah pipet yang kita potong. Botol minuman yang telah kita satukan tadi, kita rekatkan menggunakan lakban agar air tidak keluar. Selanjutnya, masukkanlah pipet ke dalam tutup botol yang telah kita lubangi sebelumnya. Sesuaikan tinggi pipet dengan tinggi botol minuman. Untuk memastikan tidak adanya angin yang keluar dari sela-sela, lakukanlah lem pada bagian bawah serta atas bagian tutup botol. Lakukan hal yang sama pada tutup botol selanjutnya. Selanjutnya, masukkan air ke dalam botol minuman yang kecil dan gabungkan kedua botol. Dari percobaan ini dapat kita lihat, udara akan masuk dari ujung sedotan ke dalam botol yang kosong, sekaligus bertukar udara. Saat pertukaran udara terjadi, maka fluida yang ada di botol kecil akan ikut naik ke atas. Kemudian, fluida akan keluar dari tempat udaranya masuk. Berikut merupakan percobaan 3 botol dengan ukuran yang berbeda. 1. Penyemprotan dengan ukuran besar 100 ml. Bisa dilihat pada video percobaan, jarak yang ditempuh pada parfum berukuran besar adalah sejauh 28 cm. Sedangkan pada penyemprotan dengan ukuran sedang 50 ml berjarak sejauh 36 cm. Dan penyemprotan dengan ukuran kecil 30 ml berjarak sejauh 42 cm. Kesimpulan dari hasil percobaan, semakin besar diameter alat penyemprot parfum, maka jarak yang ditempuh akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil diameter alat penyemprot parfum, maka jarak yang ditempuh akan semakin besar. Hal tersebut dipengaruhi oleh massa jenis setiap parfum dan berhubungan dengan fluida dinamis, yaitu perpindahan zat cair. Sekian percobaan terkait dengan hukum Bernoulli dari kelompok kami. Sekiranya ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.